Yayasan Buddha Suci Indonesia bersama Panglima TNI dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan Komplek Perumahan Cinta Kasih dan Sekolah Cinta Kasih di Palu, Sulawesi Tengah. Untuk mengetahui situasi terkini acara peresmian, kita telah terhubung dengan reporter kami Andrew Pakpahan dan juru kamera Yoga Pratama. Silakan Andrew dengan laporan Anda. Betul sekali, setelah Yayasan Buddha Suci Indonesia membangun perumahan Cinta Kasih Tadulako dengan 1.500 unit rumah, lalu 500 unit rumah untuk perumahan Cinta Kasih di Pumbewe. Hari ini, hari Jumat 3 September 2021, Yayasan Buddha Suci Indonesia mengadakan peresmian Rumah Cinta Kasih dan Sekolah Cinta Kasih di daerah Tondo, Palu, Sulawesi Tengah. Acara ini pun dihadiri oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, kemudian ada pula hadir Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura, kemudian ada Wali Kota Palu Hadianto Rashid dan berbagai tamu kehormatan lainnya. Nantinya Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama Gubernur Sulawesi Tengah akan bersama-sama melakukan penandatanganan sebagai bentuk peresmian dari Perumahan Cinta Kasih dan Sekolah Cinta Kasih di daerah Palu, Sulawesi Tengah. Kalau kita membahas sedikit mengenai pembangunan Perumahan Cinta Kasih di daerah Palu ini, rumah yang dibangun oleh Yayasan Buddha Suci adalah rumah tipe 36 yang memiliki 2 ruang kamar tidur, 1 ruang tamu, dan 1 kamar mandi. Tentu rumah ini menjadi sebuah harapan baru bagi warga di kota Palu yang kehilangan tempat tinggalnya karena mereka terdampak oleh bencana tsunami, likuifaksi, dan gempa bumi. Dan tentunya rumah itu juga membuat warga di kota Palu yang terdampak bencana merasa sangat bersyukur karena mereka bisa tinggal dengan nyaman bersama keluarga mereka dan memulai kembali kehidupan mereka. Lalu tadi saya juga menjelaskan ada peresmian Sekolah Cinta Kasih juga. Nah, berbicara mengenai sekolah ini, sekolah dengan luas kurang lebih 10 hektar dibangun pada akhir tahun 2020. Artinya, sekolah ini proses pembangunannya tidak mencapai 1 tahun. Dan tentunya sekolah ini juga sangat disambut antusias oleh warga yang tinggal di Perumahan Cinta Kasih Tadulako. Karena anak-anak mereka sampai saat ini mereka harus sekolah di tempat yang cukup jauh, mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan menggunakan sepeda motor dengan memakan waktu kurang lebih 1 jam. Namun jika anak-anak mereka sudah bisa menimba ilmu di Sekolah Cinta Kasih ini, mereka bisa dengan berjalan kaki saja, dengan memakan waktu perjalanan itu kurang lebih 10 menit dan dengan jarak yang tidak jauh, yaitu hanya 200 hingga 300 meter saja. Lalu untuk mengetahui seperti apa tanggapan Yayasan Buddha Suci Indonesia terkait dengan acara peresmian Sekolah Cinta Kasih dan Rumah Cinta Kasih ini, Perumahan Cinta Kasih di daerah Palu, Sulawesi Tengah. Saat ini kami sudah bersama dengan Juryadi selaku relawan dari Yayasan Buddha Suci Indonesia. Selamat siang Bapak Juryadi, apa kabar? Selamat siang, saya Juryadi dari Yayasan Suci. Baik, Pak Juryadi, kalau kita lihat saat ini akan diselenggarakan peresmian Perumahan Cinta Kasih dan juga Sekolah Cinta Kasih. Seperti apa tanggapan dari Pak Juryadi melihat perkembangan bantuan suci yang begitu cepat disalurkan dan pembangunan sarana prasarana ini? Pertama-tama, dari gempa tahun 2018, kita Suci sudah bergerak membagikan paket sembako dan dilanjutkan dengan rencana pembangunan rumah, yang mana kita rencana bangun sini 1.500 rumah di Tadulako untuk warga yang berdampak dengan bencana. Kita adakan data warga yang membutuhkan itu adalah dengan selektif dan verifikasi yang sangat ketat sekali. Mudah-mudahan warga yang dapat rumah ini ada warga yang tepat sasaran. Yang kita sudah survei di huntaranya, di lokasi bencana, dan semua dari RT, dari RW, dari Pak sampai kepala lurah, camat juga semua diseleksi sekali-sekali dengan BPBD sekalian. Ini tepat sasaran, semoga warga sini bisa lebih tentram lah tinggal di rumah yang sudah permanen dan dengan luas 10 kali 15 meter per unit, rumahnya sekitar 40 meter per unit rumah. Bangunannya yang mana itu rumah tumbuh, bisa berkembang di belakang rumah, bisa ada tanah sekitar 5 kali 10 bisa dibangun tambah lagi, bangun kalau kurang.
Baik, lalu apa yang membuat dari Yayasan Buddha Suci ini begitu dengan cepat, begitu dengan sigap memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana di Kota Palu? Kita lihat ada rumah yang dibangun dari tahun 2019, sekarang sudah jadi ribuan rumah. Kemudian ada sekolah juga yang dibangun kalau tidak salah di tahun 2020, dan sekarang juga sudah rampung, sudah selesai dan bahkan mau diresmikan. Apa yang membuat Yayasan Buddha Suci ini begitu dengan sigap, begitu dengan cepat memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana, Pak Joryadi? Karena Suci bangun sini ada satu komplek perumahan yang warganya mencakup 1.500 kakak, yang mana satu kakak itu ada 2-3 anak. Itu diperhitungkan dengan jumlah anak sekolah itu sekitar 2-3 ribu. Maka Suci itu berencana membangun sekolah supaya pertama-tama di sini kan ada sedikit jauh dari jalan raya, dan mudah-mudahan anak di sini bisa sekolah di tempat yang lebih baik. Yang mana kita bangun sekitar pertama-tama kita bangun dari TK sama SD. Mana anak kecil itu mungkin mereka tidak bisa sekolah di jauh, nggak ada transport, bisa di sini. Dan sini lebih kita akan tata sekolah yang benar-benar ada budi pekerti dan lebih ada sebagai sekolah yang ada cinta kasih lah gitu, standar Suci. Baik, jadi memudahkan fasilitas warga ya untuk anak-anak mereka agar bisa lebih mudah menimba ilmu di daerah Tadulako atau di daerah Tondo ini ya. Baik, lalu terakhir Pak Joryadi, apa harapan Bapak dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana bagi warga di Kota Palu ini, Pak Jo? Kita Suci membangun 1.500 rumah dengan satu gedung serbaguna dan satu gedung sekolah, yang mana itu supaya menenteramkan jiwa, raga dan batin warga yang tinggal di sini. Mereka akan tentram dan tenang untuk bekerja cari nafkah dengan anak-anak terjamin di lingkungan yang lebih tertib dengan masyarakat yang harmonis. Mudah-mudahan adanya warga yang sudah didata rapi ini, yang kita mudah-mudahan satu lingkungan kecil bisa hidup sejahtera dan bisa berkembang luas kepada warga sekitarnya. Mudah-mudahan bisa lebih mensejahterakan warga di sini, dan mungkin di sini juga akan lebih didatai nanti untuk seperti ada pasar, ada masjid, nanti akan ditata lagi gitu. Baik, terima kasih Joryadi, Bapak Joryadi untuk waktunya telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali bertugas kembali Pak Joryadi. Baik, kanan. Baik pemirsa, dengan adanya peresmian perumahan Cinta Kasih ini dan sekolah Cinta Kasih diharapkan dapat meningkatkan semangat warga di Kota Palu untuk memulai lembaran baru dan tentunya bisa memulihkan kehidupan mereka seperti sedia kala. Demikian yang bisa kami laporkan dari Palu, Sulawesi Tengah. Kembali ke Dika di studio. Baik, terima kasih Andrew Pakpahan dan juga Yoga Pratama. Selamat kembali bertugas.